Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi pada renungan sebutir debu hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sama-sama memikirkan dan merenungkan tentang kesombongan. Kenapa Tuhan tidak suka kalau kita sombong? Kita tahu bahwa iblis atau malaikat yang namanya Lucifer itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat cantik, sangat pinter, sangat perkasa, ya. Malaikat yang diciptakan Tuhan. Tapi karena kecantikannya, karena kepinterannya, karena keperkasaannya, karena kekuasaannya, dia ingin sama seperti penciptanya. Dia ingin sama jadi seperti Tuhan. Karena itu Tuhan marah dan menghukum iblis, si jahat, ya, dilempar ke bumi, sehingga dia membawa pengikut-pengikutnya. 1/3 dari malaikat di surga dibuang ke bumi, dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak suka kalau kita jadi sombong, ya. Demikian juga waktu dia sudah jatuh ke dalam dosa, iblis, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Hawa dicobai lagi sama iblis. Dimasukin lagi suatu otak atau pemikiran tentang kesombongan yang ingin menyamakan dirinya dengan pencipta, ya. Caranya dalam Kejadian pasal 3, kalau Bapak Ibu baca, itu dikatakan bahwa, "Hai Hawa, bukankah kamu dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat ini?" Ya, Hawa jawab, "Ya, kalau saya makan saya mati." Lalu kalau kita baca secara teliti, iblis juga mengatakan, "Bukan begitu. Tuhan takut kalau kamu makan, kamu jadi seperti Dia, seperti Tuhan yang mengetahui hal yang baik dan yang jahat." Nah, waktu Hawa dengar itu, dia juga jadi kepengen punya pengetahuan baik dan jahat yang sama seperti Tuhan punya. Nah, itu sebabnya manusia juga jatuh dalam dosa. Nah, jadi iblis, dia sudah kalah sama Tuhan, dia marah sekali, dia hantam lagi ke ciptaan Tuhan yang berikutnya, yaitu manusia. Dibikin juga berdosa dengan tipu dayanya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati dalam melangkah, dalam berjalan di dalam jalan Tuhan, ya. Saya bacakan dari Yesaya 2, Yesaya pasal 2 ayat 11. Bunyinya begini: "Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh itu sombong juga, ya, akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu." Yesaya 2 ayat 17 mengatakan demikian: "Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang akan ditinggikan pada hari itu." Yesaya 5 ayat 15. "Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan." Orang-orang sombong akan direndahkan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita jangan pernah sombong. Kadang-kadang kita sombong tapi kita nggak merasa sombong, ya. Contohnya begini, kalau misalnya ada orang yang
minta-minta kita kasih makanan, dia suka nggak mau gitu ya. Dia suka nggak mau. Jadi karena itu dia tolak. Padahal itu makanan bagus, bersih, dan baru dibeli oleh si pemberinya. Nah itu secara dia nggak sadar dia sombong. Walaupun dia sebenarnya tidak punya uang dan miskin. Ya. Pernah ada satu, saya pernah dengar ada yang bilang jangan pikir orang miskin nggak bisa sombong ya. Orang miskin juga bisa sombong. Jadi lebih cepat tersinggung. Nah sebaliknya, kalau kita jadi orang kaya atau orang yang diberkatin Tuhan, kita juga tidak boleh sombong. Kita harus menyalurkan berkat itu kepada orang-orang yang perlu. Bukan berarti kita menguasai berkat Tuhan untuk menyombongkan diri kita, memperlihatkan kita kaya, makin lama makin kaya. Kalau kita begitu, Tuhan akan rendahkan juga. Ya. Ada perusahaan besar. Ya, dia punya omset 40 juta US per hari, bayangkan Saudara. Tapi waktu dia merasa dia sombong, tapi dia nggak merasa sombong, pemiliknya. Dia merasa dia rendah hati, tapi menurut penilaian orang-orang dia itu sombong, ya. Nah Tuhan rendahkan dengan seketik, begitu ada wabah corona, hancur perusahaannya. Ya, meskipun satu hari omsetnya perputarannya 40 juta US. Jadi kita nggak usah sombong. Kita lihat juga beberapa konglomerat di Indonesia. Begitu kaya. Dalam sekejap, tak, habis. Ya, begitu peristiwa kerusuhan 98, terus resesi, ya, habis semuanya. Jadi kita manusia harus merendahkan diri kepada Tuhan. Karena waktu kita merendahkan diri, kita sadar kita siapa. Kita sadar kita hanya sebutir debu. Kita sadar kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita sadar kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan, maka kita mau menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita merasa kita adalah orang yang lemah, bodoh, hina, dan tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Waktu itu kita minta pertolongan Tuhan. Caranya kita berserah. Kalau kita sadar kita siapa, maka kita bisa berserah. Bisa percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tapi waktu kita sombong, kita punya uang, kita punya kedudukan, kita punya segalanya, kita mungkin tidak percaya Tuhan. Tapi waktu kita tahu siapa kita, siapa Tuhan, maka kita pasti merendahkan diri, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan jagain, minta Tuhan lindungi, minta Tuhan bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Ya, bukan kita ayo perang sendiri, kita maju sendiri, kita bisa, kita punya duit, kita punya apa. Nggak bisa. Karena manusia itu terbatas ruang dan waktu. Manusia itu hanya sebutir debu. Kenapa saya katakan manusia hanya sebutir debu? Bapak Ibu bayangkan, Tuhan pencipta alam semesta, ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Bintang-bintang, galaksi, semua Tuhan yang ciptakan. Lantas kita ada di bumi. Bumi hanya setitik kecil dibandingkan dengan galaksi. Bumi kita ada dalam galaksi Bima Sakti. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, buka Google. Galaksi Bima Sakti itu ada berapa juta bintang-bintang, berapa planet-planet, berapa gugusan bintang. Selain
Bima Sakti ada lagi, galaksi apa gitu. Itu semua ciptaan Tuhan. Kita hanya setitik. Karena apa? Bumi setitik dari galaksi. Di dalam bumi ada kita yang setitik dibandingkan isinya dunia. Lantas mau sombong apa kita? Mana bisa kita berbuat sombong? Kalau kita sadar kita hanya setitik debu di hadapan Tuhan, saat itu baru kita mau merendahkan diri. Baru kita bisa berserah, baru kita bisa menghormati Tuhan. Baru kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita setitik saja kita dijaga. Kita tidak ada artinya aja kita dijaga. Kita diberkatin, kita dihibur. Ya. Kalau debu di hadapan kita mungkin kita tidak gubris ya. Tiup aja udah hilang atau kita lap buang. Tapi Tuhan tidak. Tuhan pelihara. Waktu kita menangis, waktu kita berdoa minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan dengar doa kita. Nah, ini cinta kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak berkesudahan. Karena itu Bapak Ibu, jangan sombong. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Juga di hadapan teman-teman sesama teman. Supaya Tuhan, pribadi Tuhan, sifat Tuhan terlihat dari diri kita oleh teman-teman kita. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Kalau Bapak Ibu merasa terberkati, jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti dan makin banyak orang yang cinta Tuhan. Sampai ketemu di episode berikutnya.